lagi di bab 2 dalam pelajaran biologi kelas 10 bersama saya Fadila Afriani. Nah, dalam materi bab 2 ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Tapi sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu keanekaragaman hayati dan apa saja jenis-jenisnya. Untuk tahu lebih lanjut, silakan simak video satu ini. Kalau kita bicara tentang keanekaragaman hayati, apa sih keanekaragaman hayati itu? Nah, keanekaragaman hayati adalah berbagai macam kekayaan spesies yang ada di suatu wilayah. Bahasa lain dari keanekaragaman hayati adalah biodiversity dalam bahasa Inggris atau biodiversitas. Ini artinya sama saja. Nah, keanekaragaman hayati dibedakan atas 3 macam tingkatan. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Kemudian, yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat jenis. Dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, kita akan bahas satu-satu berbagai macam tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen itu adalah sebagai berikut. Keanekaragaman yang ditemukan di dalam satu spesies. Jadi, dalam satu spesies yang sama, pasti ada yang namanya variasi. Nah, variasi ini terjadi karena adanya perbedaan genetik dan adanya adaptasi lingkungan. Apa sih contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen? Nah, contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen yang pertama, kita bisa lihat adanya variasi rambut pada manusia. Manusia punya beberapa macam jenis rambut. Ada rambut lurus, kemudian rambut ikal, keriting, kemudian juga warna rambut beraneka macam, warna bola mata, kemudian kita juga bisa lihat bagaimana bentuk hidung, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk variasi pada satu spesies yang sama, yaitu sama-sama Homo sapiens. Contoh lain nih, kamu dan adikmu atau kakakmu pasti memiliki perbedaan di dalam satu aspek, entah itu warna mata, entah itu warna rambut atau bentuk rambut. Nah, kemudian kita bisa lihat juga contoh yang kedua dari keanekaragaman hayati tingkat genetik adalah adanya variasi warna rambut pada kucing. Kucing memiliki berbagai warna rambut. Di sini kita lihat ada yang putih, ada yang abu-abu, ada yang orange, dan ada yang hitam dan lain-lain. Kemudian, pada tumbuhan kita mengenal juga adanya berbagai variasi warna bunga. Kita ambil saja contoh di sini adalah bunga mawar yang memiliki banyak variasi warna. Jadi, di dalam satu spesies yang sama terdapat variasi yang disebabkan oleh perbedaan genetik dan adaptasi lingkungan. Nah, untuk keanekaragaman hayati yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat ini bermakna keanekaragaman spesies atau jenis yang ada di muka bumi. Jadi, berbagai macam spesies yang ada di muka bumi, persebarannya itu dinamakan dengan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Kita bisa ambil contoh, dalam satu kelompok saja terdapat berbagai jenis yang berbeda-beda. Nah, contohnya adalah kelompok Felis. Di sini ada Felis catus. Itu contohnya itu adalah nama untuk kucing hutan. Felis tigris, harimau. Felis leo, singa. Mereka adalah spesies yang berbeda-beda. Kelompok bawang-bawangan juga sama. Ada Allium cepa untuk bawang putih dan Allium cepa untuk bawang merah dan Allium sativum untuk bawang putih. Mereka adalah spesies yang berbeda. Begitupun dengan jeruk yang banyak sekali ditemukan jenisnya di muka bumi. Dan masih banyak lagi contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke keanekaragaman hayati yang ketiga, yaitu keanekaragaman hayati untuk tingkat ekosistem. Oke, kita akan lihat apa sih keanekaragaman hayati untuk tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman ekosistem yang ada di muka bumi. Kita tahu bahwa bumi ini luas dengan segala iklim dan kondisi geografis yang ada di dalamnya.
Kondisi geografis ini menyebabkan adanya berbagai macam ekosistem yang tersebar di muka bumi. Nah, kita bisa ambil contoh keanekaragaman ekosistem. Yang pertama ada ekosistem hutan hujan tropis, kemudian ada ekosistem tundra untuk daerah kutub, dan ada ekosistem gurun untuk daerah-daerah yang memang gersang dan berpasir. Serta nanti masih banyak lagi ekosistem-ekosistem lainnya, seperti ekosistem sabana, stepa, kemudian ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, ekosistem taiga, dan masih banyak lagi. Nah, sekian penjelasan kita tentang materi keanekaragaman hayati. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini ya. Terima kasih.